Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindi Pichalial Poni Purba Subimanrong. Saya dari kelas 11 MIPA 7 SMA Negeri 1 Raya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran agama Kristen Protestan bab 11, yaitu Home Sweet Home. Pengertian Home Sweet Home. Home Sweet Home merupakan istilah bahasa Inggris yang banyak digunakan dalam kalimat bahasa Inggris itu sendiri. Home Sweet Home adalah rumahku, istanaku. Artinya, menggambarkan bahwa rumah merupakan sebuah tempat yang sangat nyaman, sehingga disebut sebagai sebuah istana, di mana kita bisa melakukan apapun sesuka hati kita. Mungkin kita sering berpikir, seandainya rumah saya lebih besar, seandainya rumah saya lebih seindah rumah tetangga saya, seandainya perabotan saya lebih lengkap. Tetapi, tahukah kita bahwa banyak orang yang memiliki rumah atau tempat tinggal, bahkan memiliki rumah yang mewah berisi perabotan yang mewah dan lengkap, tetapi belum tentu merasakan kebahagiaan, kenyamanan, dan keharmonisan di dalam keluarga itu sendiri. Sehingga seringkali rumah kita hanya menjadi hotel, tempat kita menginap atau tidur di malam hari, namun kita tidak betah tinggal di dalamnya. Sehingga rumah kita sering menjadi hotel, tempat kita menginap atau hanya tidur di malam hari. Namun kita tidak betah tinggal di dalamnya. Ataupun rumah kita menjadi pertarungan di mana banyak konflik yang terjadi, ataupun sebagai tempat pelampiasan keresahan satu sama lain, atau sebagai pusat hiburan di mana anggota keluarganya lebih banyak mengisi waktu di rumah dengan menonton televisi atau film, bermain game atau internet. Hal ini dikarenakan kebahagiaan dalam keluarga tidak ditentukan dari besarnya atau mewahnya sebuah rumah, tetapi bagaimana kita membangun dan menciptakan rumah kita menjadi home sweet home. Yang kedua adalah asal-usul istilah home sweet home. Home sweet home adalah judul sebuah lagu yang muncul pertama kali tahun 1823 dalam sebuah konser opera. Bayangkan sudah 191 tahun sejak saat itu, atau tidak ada tempat lainnya seperti di rumah. Maksudnya, kemanapun kita pergi, gak ada tempat senyaman di rumah. Kemanapun kita pergi, kita selalu merindukan rumah. Yang ketiga, keluarga dalam kategori home sweet home. Di dalam rumah dibangunlah keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat membangun masyarakat dan gereja yang kuat. Masyarakat dan gereja yang kuat, kebudayaan yang kuat. Kebudayaan yang kuat membangun negara yang kuat. Dalam Mazmur 127 ayat 1 menuliskan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Hal yang utama dalam membangun rumah atau keluarga adalah melibatkan Tuhan dalam keluarga kita. Jika tidak, sia-sialah usaha kita. Seberapa besar biaya yang kita keluarkan untuk membangun rumah, seberapa banyak keringat yang kita keluarkan untuk membangun keluarga yang bahagia. Sia-sialah semua itu jika tidak mengundang Dia sebagai master in our home. Master in our home. Salah satu gambaran keluarga dalam kategori home sweet home ada cuplikan lagu dalam keluarga Cemara yang berbunyi demikian. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara yang paling berharga adalah keluarga. Jika keluargamu bahagia, akan selalu dikenang orang. Keluarga ideal tentu kita masing-masing mendambakan memiliki rumah yang nyaman, bukan? Betul. Rumah bukan sekedar tempat untuk bernaung dari hujan dan panas terik. Namun umumnya sebagian orang yang dapat membentuk rumah menjadi warung makan saja atau seperti penginapan saja, karena terlalu sibuk dengan pekerjaan dan aktivitasnya. Kebersamaan dengan keluarga malah terbengkalai. Akhirnya setiap penghuni rumah menjadi sibuk dengan kebutuhannya sendiri, tanpa ada kedekatan dengan orang tua, dengan anak, dan juga antara kakak dan adik. Rumahnya seharusnya menjadi tempat yang paling indah bagi penghuni. Home sweet home.
Akibatnya, di mana saja dan kapan saja, rumah selalu dirindukan dan selalu diingat. Sesungguhnya, para remaja memandang rumah sebagai tempat yang penuh dengan kenangan sejak kanak-kanak, kenangan tentang suka maupun duka. Rumah yang sederhana, nyaman, tenang, penuh kasih sayang dan damai adalah tempat tinggal yang ideal. Sebagai contoh, gambaran paling ideal bagi keluarga Kristen adalah keluarga kudus dari Maria dan Yusuf di Nazaret. Maria dan Yusuf dan Tuhan Yesus selalu merayakan hari-hari besar di Bait Allah. Misalnya hari raya Pondok Daun. Dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52 dijelaskan bahwa Tuhan Yesus pada masa remaja taat pada orang tua duniawinya dan menikmati hidup bersama keluarga. Dia berkembang secara sehat dan utuh, dia dikasihi oleh Allah dan sesama. Keluarga tersebut merupakan teladan bagi pasangan Kristiani dalam membina keluarga. Ada doa dan kebaktian harian bersama keluarga setiap hari. Bisa mencari waktu khusus malam hari atau pagi hari, kurang lebih 10 menit. Merayakan secara sederhana keadaan tertentu, misalnya ada yang ulang tahun, lulus ujian, naik kelas, dan saling berbagi dalam suka maupun duka. Anak-anak juga akan bertumbuh kehidupan rohaninya bila orang tua dan masing-masing orang dalam kehidupan sehari-hari memberi tekanan kepada penghayatan iman. Misalnya dengan bersikap adil terhadap asisten rumah tangga, menyatakan pendiriannya terhadap korban penindasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan menunjukkan pengertian terhadap kelemahan manusia tanpa merendahkannya. Kita semua sebagai anggota keluarga, baik ibu maupun bapak, anak-anak, nenek atau kakek, dan semuanya tinggal di rumah mempunyai tanggung jawab bersama membuat rumah home sweet home.